Bumi Cendrawasih tidak pernah berhenti membuat wisatawan berdecak kagum. Selain budaya, Papua juga menyimpan sederet potensi pariwisata andalan untuk terus menarik hati para wisatawan berkunjung ke Papua. Dari gunung hingga pantai, provinsi di ujung timur Indonesia ini menyimpan potensi yang membanggakan. Salah satu destinasi wisata air di Provinsi Papua yang layak diperhitungkan adalah Kali Biru atau Kali Biru Genyem. Destinasi ini berada di Kampung Berap, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Belakangan objek wisata ini sedang naik daun di kalangan pencinta alam. Hal ini terbukti dari banyaknya foto-foto Kali Biru yang diunggah di media sosial. Kali ini tim Tribun Papua berkesempatan berkunjung ke Kali Biru Genyem. Untuk dapat sampai ke Kali Biru membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan jarak tempuh 65 km dari Bandar Udara Sentani. Selama perjalanan pengunjung akan melewati jalan yang berbukit dan berkelok. Tak hanya itu, pengunjung akan terpesona dengan indahnya Danau Sentani. Setibanya di Kali Biru, rasa lelah terbayar lunas dengan indahnya panorama Kali Biru. Halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di Kali Biru, tepatnya di Kampung Berap, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura. Kali Biru merupakan salah satu destinasi wisata air yang ada di Kabupaten Jayapura. Mau tahu seperti apa keseruan kami? Mari ikuti. Sesuai dengan namanya, Kali Biru merupakan sebuah sungai yang memiliki air berwarna kehijauan. Di dalam bahasa setempat, lokasi Kali Biru ini disebut Makobu, yang berarti ucapan terima kasih telah diberi air. Jadi Kali Biru pada awalnya itu kami tidak punya kali, karena kami orang yang hidup di gunung. Pada saat itu ya, orang pergi kebun, bawa air tapi mereka sembunyi dulu. Nanti habis kerja mungkin jam 9-10 baru mereka bakar keladi ke apakah, baru habis makan minum langsung pulang. Begitu. Cucu ini menangis air, menangis, terus kemudian alam itu datang, manusia alam itu datang baru dia bilang begini, Mama, dia menangis apa? Dia minta air. Kasih sudah. Baru dikasih. Setelah dikasih dia bilang saya pergi. Dia bawa air datang. Jadi Kali Biru asalnya itu dari Ombrop. Ombrop di atas. Nama kalinya itu di atas itu. Dia pergi terus dia timba langsung bawa. Bawa ke sini terus sampai di nenek dengan cucu itu dia langsung serahkan air. Habis minum, sisanya dia bawa sampai di kepala air, dia tumpah di situ, baru dia menduduki kepala air itu. Baru dia tidak tahu di lagunya ada, dia bicara, selesai sudah. Air keluar langsung mengalir. Jadi tempat yang sekarang kita pakai untuk mandi-mandi atau wisata di sini, ini namanya Makobu. Makobu artinya apa Makobu? Artinya itu karena cucu itu tadi menangis, terus dia bawa itu air, dia kasih, dia bilang, Ma artinya mari. Dia kasih air. Nah, itu yang disebut Makobu. Mako artinya, Mako dengan kata sini bilang kasih air. Kalau bu itu air, dikasih. Jadi Makobu itu artinya kasih air. Ya, dia kasih air. Nah, begitu. Nah, terus sebelum dibuka tempat wisata ini saya dengar-dengar katanya ini lokasi ini merupakan tempat bermainnya burung. Ya, di sini dulu itu burung biasa menari-nari, terus
Kami dari kecil-kecil itu kan orang tua tuh bilang itu tempat main burung. Jadi burung itu pagi-pagi sudah kumpul. Burung ekor kipas itu sambil goyang-goyang di cabang kayu. Kita nonton-nonton rame-rame. Burung itu dia punya nama pakai bahasa sini apa? Kuafe. Kuafe. Ya, kuafe. Kuafe itu salah satu burung yang tukang menarik. Dan itu dia burung timur. Nanti kalau waktu peralihan antara hujan dan panas, baru mereka muncul. Muncul baru mulai lensa-lensa. Kalau kita sudah lihat itu, sudah. Orang tua tuh mau pergi kebun, babat kebun, apa silakan. Karena panas sudah mau datang. Jadi Kuafe. Jadi nama tempat ini dia punya nama itu Kuafe. Kuafe Eno. Eno artinya tempat bermain burung. Saya kebetulan waktu itu kan rumah kita ini saya punya kuburan di atas ini, itu rumah. Jadi kami pagi-pagi dari rumah itu lihat burung main di cabang itu rame. Tapi itu sebelum tempat ini dijadikan tempat wisata? Belum, tapi dia sudah duluan. Nah, nanti setelah tempat ini jadi tempat wisata, orang mandi-mandi dengan segala macam, berarti burung sudah menunjukkan sesuatu lebih dulu. Yang nantinya kemudian dia akan terjadi seperti ini. Nah, itu baru saya teringat waktu dia festival itu. Dia dibungkus di sini. Saya lihat mama dansa sini, baru saya pikir, burung pernah lakukan. Baru hari ini manusia jangan lakukan lagi. Jadi Yospan putar ini siang terakhir rame. Akhirnya saya kasihan, jadi saya bilang, aduh tolong tarik terpal kemari ya. Tiba-tiba kabut tutup dan mama mau dansa sampai sore. Jadi apa namanya, setelah tempat ini dibuka, burung-burung itu masih di sini atau sudah punah atau? Masih ada. Masih ada. Cuma dia bergeser. Bergeser ya, agak jauh dari sini saja. Ada yang di sebelah sana, ada di atas gunung sini. Tapi masih bisa dengar dia punya suara setiap kali perubahan cuaca, iklim nanti dia kasih suara. Kalau tempat ini dibuka jadi tempat wisata itu tahun berapa? Baru aja tahun. Pada mulanya kami di sini masih mandi-mandi, itu tempat mandi sudah. Jadi laki-laki kami biasa mandi di sini. Oh, kalau perempuan mandi di mana? Mandi di masing-masing rumah itu kan jalan turun ke air. Kita mandi di sini. Laki-laki semua di sini. Jadi memang tempat mandinya masyarakat di sini. Ya. Tapi khusus di sini laki-laki. Laki-laki saja. Sebenarnya kami tidak punya air. Kami orang yang hidup di dataran tinggi. Susah. Ya, ini di sini nih daerah pegunungan ini. Ya. Tapi dengan adanya alam itu datang memberikan air, maka sini jadi air banyak. Telaga saya 21. Ada di sini. Di sini telaganya 21. 21 telaga. Sampai ke Muara Maib, sampai ke sini. Otong kembali lagi ke Kali Biru ini. Ini tahun berapa dibuka jadi tempat wisata? Diresmikan sama Bupati. Tahun apa para tempat wisata? Tempat wisata ini. Kalau wisata itu tahun berapa? Baru aja setelah jalan sudah jadi. Dulu kita ini mau jalan saja pecah semestinya. Jadi mulai kemarin itu ya sekitar 2000 berapa ya? 78. Tahun 78 saya kebetulan kepala kampung. Sudah. Jalan ini mulai dibuka. Tahun 78 sampai dengan tahun mungkin sekitar 80. Itu sudah Cigombong sudah mulai bongkar ini untuk tempat wisata. Tapi dia mulai ramai itu di tahun-tahun 2020 berapa? Baru aja kalau tahun 2000 belum itu. 2001, 2004 dan seterusnya baru mulai ramai dari tahun itu. Karena dulu jalan itu belum bagus. Jadi mulai sekarang itu baru mulai bagus. Seperti begini, kalau jualan itu pun saya jumlah semua, jadi tidak pisahkan dari kios apa. Biasanya dia masuk satu kali saja. Jadi pendapatannya itu biasa 1 juta lebih, 1 juta kalau pendapatannya. Itu per hari. Nah biasa kalau libur-libur sekolah begitu, itu kan biasanya sampai 1 minggu. Itu iya. Ramai sekali. Itu ramai memang.
itu bisa dapat sampai 15 juta, 16 juta satu hari. Karena memang penjualannya kita larang kalau orang yang rambut lurus apa dapat dari luar, kita lah batasi. Karena memang ini swadaya masyarakat, jadi pasti jualannya juga pasti di masyarakat. Pendapatannya kembali ke masyarakat. Jadi saya kalau di sini Iram itu memang semua usaha yang ada ini milik masyarakat. Kami tidak ikut mencampur ke dalam. Ya kalau penghasilannya ada ya doang. Jadi memang kami punya adat itu, Iram itu tidak minta dari apa yang rakyat itu usaha. Itu kamu punya. Iram itu apa Iram? Iram itu ondo api. Oh, Iram itu ondo api. Ya kalau di Sentani itu ondo follow. Oh, ondo follow. Kalau kita Iram. Jadi yang kita bangun ini semua untuk kepentingan rakyat. Tidak pernah juga kami dari Iram ini, kamu kasih saya pajak sekian, tidak ada begitu. Tidak ada. Memang semua itu usaha milik rakyat. Kami sifatnya melindungi saja. Melindungi dan mendukung. Mendukung. Jadi kalau saya tidak tahu Iram di tempat lain, macam di Sentani ya dia di luar, tapi kalau kita tidak. Kalau dari Bapak sendiri, Bapak punya harapan untuk pemerintah sendiri itu bagaimana? Ya, kalau harapan saya memang pertama saya minta supaya tempat ini kalau bisa harus ada tempat wisata yang betul-betul bisa menghasilkan, apakah mau kerjasama dengan perusahaan. Karena waktu itu juga saya pernah minta ke Pak Bupati, di sini yang biasanya agak kita alami itu jaringan. Waktu itu memang Pak Bupati sudah janji dengan ini, termasuk ada laki-laki satu yang sekarang ada di Infokom itu. Itu yang ada laki-laki itu. Saya bilang kamu punya janji, kamu belum bikin itu. Menara satu sini kah buat halo-halo lah. Biar lebih lancar. Ya lancar, orang sambil balik di mana? Atau di berapa? Jangan cari-cari sinyal lagi. Iya, di sini cari-cari sinyal. Keluar tuh, luar. Jadi sudah waktu itu memang sudah Pak Awaito sudah respon dengan Pak Yeskel. Cuma tinggal saja pelaksananya kapan. Saya bilang ya tinggal kamu bangun satu ini supaya ada keluarga dari bawah datang mari-mari, keluarga dari sana tanya baik-baik ya. Tinggal jawab. Jangan sampai putus. Jangan sampai putus. Ya. Nah, komunikasi putus berarti masalah berat. Masalah berat. Wah, ini apa tenggelam kah gimana kah? Perpaduan pemandangan dan kali membuat udara terasa sejuk, membuat tempat ini menjadi pilihan yang tepat untuk sekedar melepas lelah dari padatnya aktivitas. Tidak hanya pesona Kali Biru yang indah, para pengunjung juga tak perlu khawatir jika berkunjung ke tempat ini. Masyarakat yang tinggal di sekitar kali juga menyediakan fasilitas pondok, mulai dari ukuran kecil dengan tarif Rp100.000 sampai pondok ukuran besar dengan tarif Rp500.000. Tak hanya pondok, pengelola di tempat ini juga memanfaatkan ban dalam bekas sebagai pelampung. Untuk harga sewa pelampung ini juga bervariasi, mulai dari Rp40.000 hingga Rp70.000 yang disesuaikan dengan ukuran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.